Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi dari bab 10, yaitu segmented reporting atau pelaporan segmentasi. Ini adalah tujuan dari pembelajaran atau perkuliahan kita pada kali ini. Silahkan nanti baca. Saya seperti biasa akan langsung pada inti dari materi kita kali ini. Ya, apa itu responsibility accounting system atau sistem akuntansi pertanggungjawaban? Jadi sistem akuntansi pertanggungjawaban itu adalah sebuah alat, ya kan? Jadi sebuah sistem yang berfungsi untuk mengukur atau menilai hasil dari apa yang didapatkan pusat pertanggungjawaban menurut informasi dari manajer yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Ya. Jadi dalam perusahaan, ya, dalam perusahaan yang membentuk perusahaannya dalam bentuk beberapa pusat pertanggungjawaban, ya, yang dimana pusat pertanggungjawaban ini adalah suatu segmen dalam organisasi yang dia telah dipercaya oleh perusahaan untuk menjalankan suatu tanggung jawab tertentu, ya, untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Ya, ini. Nah, mengapa perusahaan melakukan desentralisasi atau membentuk pusat pertanggungjawaban? Di antaranya perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi dengan membentuk pusat pertanggungjawaban adalah untuk mempermudah mengumpulkan dan menggunakan lokal informasi, ya, sehingga lebih mudah memahami, ya, informasi perusahaan juga lebih cepat. Kemudian untuk juga fokus kepada manajemen pusat, ya, lebih fokus karena untuk yang bagian bawah, ya kan, bagian segmentasi bawah itu sudah dipegang oleh masing-masing manajernya, ya kan, yang bertanggung jawab, yang telah diberikan wewenang yang lebih untuk mengelola perusahaan. Kemudian juga untuk mendorong dan memotivasi segmen manajer, ya, manajer tingkat segmen, ya, karena terutama perusahaan yang menggunakan desentralisasi atau struktur unit bisnis, di sana manajer diberi kewenangan yang lebih untuk mengelola perusahaan, ya, baik dalam hal untuk manufakturnya maupun penjualannya atau pemasarannya. Nah, kemudian desentralisasi juga bertujuan untuk mendorong atau meningkatkan kompetisi, ya, dari perusahaan, ya, dalam hal menghadapi tekanan-tekanan pasar. Nah, apa itu tadi pusat pertanggungjawaban, ya? Jadi pusat pertanggungjawaban yang seperti saya sudah katakan itu adalah segmen dalam suatu organisasi, dalam suatu bisnis, yang dimana manajer ini dia memiliki tanggung jawab yang spesifik, ya, untuk menjalankan suatu set aktivitas, ya, dari apa yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Nah, berbagai jenis pusat pertanggungjawaban ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu cost center, ya, cost center atau pusat beban. Pusat beban di sini manajer yang ditempatkan pada segmen ini dia bertanggung jawab untuk mengelola biaya saja, ya, seperti halnya bagian manajer manufaktur, ya. Dia bertugas untuk mengelola biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas produksi seperti halnya direct material atau bahan baku, ya, kemudian juga tenaga kerjanya dan biaya overheadnya, ya.
Kemudian yang kedua yaitu ada pusat pendapatan atau revenue center, di mana pada segmen ini manajer diberikan tanggung jawab hanya terkait dengan aktivitas penjualan saja atau pemasaran saja yang terkait dengan pendapatan, ya, seperti bagian pemasaran ya, atau bagian penjualan. Kemudian ada juga profit center atau pusat laba, ya. Nah, pada segmen ini, ya, pada pusat pertanggungjawaban laba ini, pusat laba ini, ya, manajer dia diberi tanggung jawab, ya, tidak hanya pada pendapatan saja atau biaya saja, tapi keduanya, ya. Dia bertanggung jawab terkait dengan salesnya, dan dia juga bertanggung jawab terkait dengan costnya. Jadi terkait dengan kegiatan produksinya dan juga terkait dengan kegiatan penjualannya. Kemudian ada investment center. Ya, investment center di sini manajer dia diberikan tanggung jawab terkait dengan salesnya, kemudian costnya dan capital investmentnya. Jadi manajer, ya, dia bertanggung jawab bukan hanya terkait dengan aktivitas-aktivitas penjualan ataupun produksi, ya, tapi juga dia bertanggung jawab terkait dengan besarnya investasi modal yang ada di yang telah ditetapkan atau diamanahkan pada segmen tersebut, ya. Jadi berapa istilahnya tingkat pengembalian modalnya, ya, jadi kalau perusahaan pusat, ya kan, atau manajemen pusat dia telah memberikan investasi katakanlah 10 juta. Nah, berapa tingkat pengembalian yang bisa diberikan oleh pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi masing-masing pusat pertanggungjawaban di sini selain dia memegang suatu tanggung jawab, ya, nah tanggung jawab ini akan dijadikan dasar sebagai penghitungan kinerja, ya, perhitungan kinerja, ya, itu terkait dengan tadi, ya kan, sistem akuntansi pertanggungjawabannya. Jadi bagaimana kinerjanya dari apa yang telah diamanahkan oleh perusahaan. Nah, dua cara untuk menghitung income, ya, ada dengan absorption costing dan juga variable costing, ya. Jadi terutama dalam hal perusahaan yang dia menetapkan segmen organisasinya sebagai pusat laba, itu kan tentunya laba ini ada definisinya sangat luas, ya. Definisinya sangat luas, ya. Bisa itu laba kotor, ya kan, bisa itu laba operasional, bisa itu laba setelah pajak dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini dijelaskan ada dua cara untuk menghitung income atau laba rugi, ya, yaitu dengan cara absorption costing dan variable costing. Nah, intinya perbedaannya ada pada perlakuan terkait dengan fixed factory overhead, ya, terkait dengan biaya pendukung tetap, ya, pada biaya tetapnya. Nah, ini jadi perbedaannya, ya. Jadi untuk absorption costing itu dia produk costnya meliputi dari direct material, kemudian direct labor, variable overhead, ya, kemudian fixed overhead. Sedangkan untuk periode costnya itu terkait dengan selling expense dan administration expense. Nah, letak perbedaannya, kalau variable dia fixnya masuk kepada period cost, ya, jadi tidak masuk pada product cost. Nah, ini sebagai gambarannya, ya, misalkan
dalam hal perhitungan penilaian persediaan. Jadi di perusahaan misalkan ada unit in beginning inventory, jadi persediaan awal itu ada 0, kemudian unit yang diproduksinya adalah 10.000, sedangkan unit yang terjual dengan nilai per unitnya itu 300 per unit, itu ada 8.000 yang terjual dari 10.000. Kemudian variable cost per unitnya diperinci di sini, direct material sebesar $50, kemudian direct labor 100, kemudian variable overhead 50. Kemudian fixed cost-nya terkait dengan biaya tetapnya ada fixed overhead per unit yang diproduksi itu $25 dan fixed selling and administrative sebesar 100.000. Ya. Ini informasinya. Kemudian kalau kita menghitung menggunakan absorption costing, maka kita akan menghitung di situ terdiri dari direct material sebesar $50, kemudian direct labor 100, kemudian variable overhead-nya tadi 50 dan fixed overhead per unit yang diproduksi, ya. Nah, semuanya ini ditambahkan sehingga menghasilkan unit product cost, ya, atau biaya produk unit per unitnya. Sehingga value of ending inventory-nya, ya, tadi kan yang terjual 8.000, ya, dari 10.000 yang diproduksi terjual 8.000, sehingga masih ada persediaan sisa pada akhir periode sebesar 2.000. Nah, tinggal dikalikan dengan unit product cost-nya. Jadi 2000 dikali 225 sama dengan 450.000 US dollar. Ini kalau kita menggunakan absorption costing. Kemudian kalau kita menggunakan variable costing, ya, direct, maka elemennya ada direct material sama, ya, $50, kemudian direct labor 100, variable overheadnya 50. Dan jadi kita tidak menghitung fixed-nya karena fixed-nya nanti masuk kepada period cost, ya. Sehingga unit produk cost-nya adalah $200. Ya, maka $200 ini maka nilai dari ending inventory-nya, ya, tinggal dikalikan tadi sisa produk yang belum dijual sebesar 2.000, ya kan, dari 10.000 dikurangi 8.000, ya kan, dikalikan dengan unit produk cost menggunakan variable costing sebesar 200, ya, sehingga value of ending inventory-nya itu adalah 400.000 US dollar. Nah, dari sini, ya kan, dari masing-masing metode tersebut, kalau kita melihat, ya kan, dari income statement-nya, ya, ini tadi sales-nya itu kan 8.000, ya kan, 8.000 yang terjual. 8.000 yang terjual dengan harga per unit $300, ya, $300, maka tinggal dikalikan, ya, $300 dikali unit yang terjual itu 8.000, sehingga menghasilkan 2.400.000, ini 2 juta, ya, ini 2.400.000 dolar, ya. Kemudian dikurangi less cost of goods sold-nya, ya, less of cost of goods sold-nya. Cost of goods sold-nya itu berarti kalau absorption tadi unit product cost-nya adalah 225, ya. Jadi dikalikan dengan 8.000, ya, 8.000 unit yang terjual. Jadi 8.000 dikali 225 sama dengan 1.800. Sehingga gross margin-nya itu adalah 16.000. Kemudian dikurangi less sales and administration expense-nya tadi, ya, 100.000, sehingga operating income-nya adalah 500.000, ya, operating income-nya. Jadi laba operasinya adalah $500.000. Nah, kita bandingkan, ya, dengan yang variabel, ya. Jadi laporan laba rugi yang menggunakan variable costing, ya kan, metode variable costing,
ya hampir sama tadi salesnya ya, 2.400.000 dolar ya, dari 8.000 dikalikan 300 ya, kemudian dikurangi less variable expense-nya ya. Variable expense-nya berarti dari 8.000 ya, 8.000 dikali 200 1.600.000 dolar ya. Kemudian sehingga 2.400.000 dikurangi 1.600.000, kontribusi marginnya itu adalah 800 ya. Ini lebih besar ya kontribusi marginnya. Nah, kemudian dikurangi less fixed cost. Less fixed cost-nya karena tadi ya, untuk fixed cost-nya dia dihitung masuk pada period cost, maka less fixed cost-nya itu 350.000, sehingga operating income-nya 800 dikurangi 350.000, operating income-nya 450.000. Jadi kalau dari kontribusi margin ya, variable costing ini dia lebih besar. Tapi dari sisi operating income-nya dengan menggunakan variable costing itu lebih kecil dari absorption costing. Ya. Jadi ini ya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi inti perbedaannya hanya pada fixed cost ya, perlakuan pada fixed overhead cost. Lanjut saja. The variable costing ensure that direct relationship between sales and income hold, whereas absorption costing doesn't ya. Jadi bagaimana variabel dan absorption costing itu berdampak pada performance evaluation ya. Jadi variable costing ini dia memiliki hubungan langsung ya kan antara sales dan income ya, sedangkan absorption costing itu tidak. Nah, segmen, jadi yang dimaksud segmen ini adalah subunit ya kan dalam suatu perusahaan yang dia diberikan suatu tugas tertentu untuk menjalankan tugas yang telah direncanakan oleh perusahaan ya, yang dia nanti akan bertanggung jawab ya terhadap kinerjanya, untuk melaporkan kinerjanya. Jadi segmen jadi struktur ya, struktur segmen atau struktur dalam organisasi. Dia memegang suatu jabatan atau wewenang tertentu dan dia ditugaskan untuk menjalankan rencana perusahaan ya. Dan dia kemudian bertanggung jawab atas kinerjanya, atas hasilnya. Saya lewat saja ya. Nah, jadi untuk kalau tadi hanya menghitung terkait dengan laba ya, kinerja yang dihitung berdasarkan laba. Kemudian juga kalau misalkan segmen pusat pertanggungjawaban investasi itu kinerjanya tidak hanya diukur berdasarkan laba, tapi bagaimana tingkat pengembalian modal atau tingkat pengembalian investasi dari segmen organisasi tersebut ya. Jadi kalau misalkan unit bisnis A
dia diberikan modal 10 juta, itu berapa ya tingkat pengembalian yang bisa diberikan, yang bisa dikontribusikan kepada perusahaan. Ya, misalkan yang unit bisnis B katakanlah dia mendapatkan modal 20 juta, nah berapa persen ya rasionya ya. Jadi diukur berdasarkan rasio antara laba dan investasi. Jadi tingkat pengukurannya menggunakan ROI ya, return on investment. Jadi return on investment itu berasal dari operating income dibagi dengan average operating assetnya ya. Jadi dibagi operating income dibagi dengan average atau rata-rata operating asset. Apa itu margin? Ya, margin itu adalah rasio operating to sales ya. Sedangkan turnover itu seberapa banyak dolar penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan kepada suatu aset tertentu ya, dalam bentuk suatu aset. Jadi seberapa laba yang bisa didapatkan atas suatu modal yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut ya, atau modal yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Keunggulannya ya, kalau kita menggunakan ROI sebagai perhitungan kinerjanya, jadi diantaranya adalah relationship among sales expense dan possibility investment if this investment center. Jadi menghubungkan baik itu sales expense dan juga investasinya ya. Jadi istilahnya mengetahui lebih komprehensif ya, lebih komprehensif dalam menghitung kinerja ya. Jadi kalau berdasarkan laba saja ya, misalkan yang 10 juta ya, dia dapat laba katakanlah 2 juta ya, sedangkan yang 20 juta dia dapatkan laba 3 juta. Mana yang lebih bagus ya? Jadi kalau misalkan dari laba saja ya, sepintas ya, yang mendapatkan 3 juta itu lebih besar atau lebih bagus kinerjanya ya. Itu kalau misalkan diukur berdasarkan laba. Tapi kalau diukur berdasarkan return on investment ya, kita lihat dulu ya kan, berapa investasi yang ditanamkan ya, kemudian dibagikan sehingga perhitungannya lebih komprehensif. Kemudian cost efficiency ya, dan operating asset efficient. Nah, kerugiannya kalau misalkan menggunakan ROI ya, karena perhitungan kinerjanya itu menggunakan ROI ya, turnover terhadap aset, seringkali ya manajer itu dia menunda-nunda untuk melakukan investasi jangka panjang ya, dan dia istilahnya hanya fokus pada jangka pendeknya ya, karena kalau misalkan dia melakukan investasi, tentu pembagi untuk labanya lebih besar, sehingga nanti kalau misalkan pembaginya lebih besar, nanti kinerjanya menjadi terlihat jelek ya, terlihat buruk. Jadi ya, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.